Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan doa. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pertolongannya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur atas kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu. Kami diberikan kesehatan, kekuatan oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengar sabda firman-Mu. Perlengkapilah kami ya Tuhan dengan kuat kuasa firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang bunyinya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan mengubahkan diri kita. Abraham dulunya bernama Abram, tapi diubahkan Tuhan menjadi Abraham. Ketika dia bernama Abram, ia sempat meragukan janji Tuhan dan mengambil Hagar budaknya untuk mendapatkan keturunan. Lalu Tuhan menjumpainya secara pribadi dan memberikan suatu perjanjian kepadanya dan mengubahkan namanya menjadi Abraham, yang berarti Bapa semua bangsa. Untuk meneguhkan janji Tuhan, salah seorang murid bernama Simon diubahkan namanya juga menjadi Petrus. Tuhan tahu bagaimana kondisi hati Simon yang terkadang goyah diombang-ambingkan ke sana kemari. Terbukti bahwa Simon menyangkali Tuhan Yesus Kristus 3 kali, saudara. Tapi sebelum itu Tuhan telah memberinya nama baru, yaitu Petrus, yang artinya batu karang. Ia kemudian menjadi seorang rasul yang teguh dalam mengabarkan Injil sampai akhir hidupnya. Paulus, dulu bernama Saulus, adalah seorang dari golongan Farisi yang diberi kuasa untuk menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi di tengah perjalanannya menuju Damsyik, ia dijumpai Tuhan. Ia menjadi buta selama 3 hari, kemudian dia bisa melihat kembali. Selanjutnya saudara-saudara, namanya berubah menjadi Paulus, yang artinya kecil atau rendah hati. Dulu ia merasa dia besar dan tinggi hati. Tetapi setelah berjumpa dengan Kristus, ia menjadi rendah hati karena menyadari bahwa ia begitu kecil di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi ciptaan baru. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus mampu mengubahkan hidup kita oleh karena iman kepadanya.
Hal ini bukan sekedar ganti nama, saudara. Sebenarnya berganti nama tidaklah terlalu penting. Tetapi yang terutama adalah perubahan di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya bahwa kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru? Maksudnya di sini adalah yang pertama, kita diberikan status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini sungguh luar biasa, saudara. Kita mendapatkan keistimewaan, diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dan sebagai anak kita mewarisi janji Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan bahwa kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup oleh karena iman. Yang ketiga, saudara, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup. Tidak lagi hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, yang telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kita tidak lagi hidup di dalam hidup kita sendiri, melainkan hidup di dalam Kristus. Hidup kita sekarang ini bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Karena itu, saudara-saudara, kita tinggalkan semua dosa dan ketidakbenaran agar hidup kita memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam status kita yang baru sebagai anak-anak Allah yang mempermuliakan namanya melalui segala aktivitas dan perbuatan kita sehari-hari. Hidup kita sudah diubahkan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita hidup berpadanan dengan perubahan itu. Demikianlah renungan yang kita sama-sama pelajari hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengar dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah mengubah hidup kami dari maut ke dalam hidup. Engkau telah menciptakan kami sebagai ciptaan-Mu yang baru. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kemurahan-Mu ini. Biarlah Tuhan kiranya firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami renungkan, boleh kami lakukan di dalam setiap keseharian kami. Dan Tuhan, kami juga mohon kiranya hari ini Engkau akan menyertai dalam setiap aktivitas kami. Engkau memberkati kami dan Engkau melindungi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.